Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eksal Maulana Ramadan dengan 3 digit yang terakhir 033 dari kelas TIB angkatan 25. Di sini saya akan mempresentasikan laporan saya untuk tugas UAS Statistika semester 2. Nah, alasan yang berjudul analisis dan prediksi harga emas berdasarkan data historis dan faktor ekonomi menggunakan metode hybrid. Alasan saya mengambil tema ini atau judul ini itu adalah saya sebenarnya itu penasaran kenapa emas itu sangat kuat, yang pertama. Yang kedua, jika dibandingkan dengan investasi yang lain, kenapa emas itu lebih kuat lah, ibarat kuat terus kayak pasti naik gitu. Jadi di sini saya akhirnya membuat laporan dengan judul ini, analisis dan prediksi harga emas berdasarkan data historis dan faktor ekonomi yang menggunakan metode hybrid. Nah, lanjut saja pada seperti ini. Bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakangnya adalah investasi merupakan satu kegiatan penempatan dana atau aset pada instrumen tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Nah, di investasi kali ini akan menggunakan emas. Kenapa kok emas? Ya seperti tadi, emas itu bisa dikatakan juga emas merupakan salah satu pilihan yang baik dinikmati masyarakat karena memiliki nilai yang relatif stabil, mudah diperjualbelikan serta berfungsi sebagai aset lindung nilai atau safe haven terhadap ketidakpastian ekonomi. Intinya emas itu adalah benda alat investasi atau investasi yang paling aman lah, karena banyak faktor mulai dari kelangkaannya, terus sistem mata uang kita kan pada dasarnya itu kan lewat gold kan. Jadi kayak aslinya mata uang kertas itu untuk menjamin emas yang ada di berangkas kita. Tapi kan kalau sekarang katanya udah tidak ya. Nah, terus tujuan penelitian dari ini adalah 1. Menganalisis pola pergerakan harga emas berdasarkan data historis. 2. Menganalisis pengaruh faktor ekonomi terhadap perubahan harga emas. 3. Membangun model prediksi harga emas menggunakan metode time series analysis dan linear regression. 4. Mengevaluasi tingkat akurasi model prediksi yang dihasilkan. 5. Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Tujuan utama itu pada nomor 5 itu. Terus 1.3 penelitian terdahulu saya mengambil dari salah satu penelitian, tapi di penelitian beliau ini menggunakan metode K-nearest-neighbor dan regresi linear, sedangkan saya time series analysis dan regresi linear. Saya ingin membandingkan apakah lebih bagus yang pakai yang mana gitu. Terus kekurangan penelitian terbaru, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada penggunaan data historis harga emas tanpa mempertimbangkan faktor ekonomis yang dapat mempengaruhi perubahan harga emas. Jadi kurangnya penelitian terdahulunya itu cuma fokus kepada grafik emasnya saja, tidak melihat dari faktor ekonomi atau geopolitik yang sedang terjadi pada saat itu. Terus rumusan masalah, bagaimana pola pergerakan harga emas berdasarkan data historis. Terus ada apakah faktor ekonomi berpengaruh terhadap harga emas? 3. Faktor ekonomi apa yang berpengaruh terhadap harga emas? Bagaimana tingkat akurasi metode time series analysis dan linear regression dalam memprediksi harga emas? Terus solusinya itu agar akurasinya tinggi, pada bagian nomor 4 ini menggunakan mean squared error atau MSE, RMSE, dan MAPE untuk mengetahui kemampuan model dalam melakukan prediksi. Terus ada kontribusi penelitian.
Penilaian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut. Ini ya, memberikan informasi terkait pola pergerakan harga emas dan beserta historisnya, mengetahui pengaruh faktor ekonomi terhadap harga emas, menghasilkan model prediksi, menjadi referensi, membantu investor, mendukung pencapaian sustainable. Ya, itu. Terus bab 2, ini membahas tentang metodologi penelitiannya. Pertama ada analisis permasalahan. Analisis permasalahannya itu harga emas merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak diminati masyarakat. Namun harga emas mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi seperti inflasi, nilai tukar mata uang, dan suku bunga. Perubahan harga yang tidak menentu dapat menyebabkan risiko kerugian bagi investor apabila berdasarkan investasi tidak dilakukan tanpa analisis yang memadai. Berdasarkan pemanasan tersebut diperlukan suatu metode yang mampu menganalisis pola pergerakan harga emas berdasarkan data historis serta prediksi harga emas di masa mendatang dengan tingkat akurasi yang baik. Terus ada perencanaan hipotesis. Hipotesisnya itu apabila faktor ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap harga emas. H1 itu faktor ekonomi berpengaruh signifikan terhadap harga emas. Hipotesis 2-nya ini. Terus 2.3 perancangan data. Nah, datanya itu saya ambil dari Kaggle ya. Dari Kaggle, dan saya ambil 4 poin, yaitu harga emas, inflasinya, nilai tukar USD dengan rupiah, dan suku bunga Bank Indonesia atau BI rate. Dan saya tidak mengambil rata-rata dari setiap bulan. Saya hanya mengambil data akhir bulannya, yaitu semisal bulan Juni saya ambil tanggal 30. Terus processing data. Tahapan processing data meliputi 1. Pembersihan tentang missing value, deteksi outlier, penanganan outlier, analisis data. Terus ada 2, ada time series analysis, ada linear regression, terus implementasi metodenya. Seperti ini. Terus ada pengujian metode dengan MSE, RMSE, dan MAPE. Di sini pengujian metodenya. Terus ini ada flowchart penelitian. Mulai dari pengumpulan data, proses data, pemeriksaan data, terus deteksi outlier, analisis time series, analisis inisi reguler, prediksi harga emas, evaluasi, MSE, RMSE, MAPE, hipotesis, analisis hasil, kesimpulan, selesai. Terus ada ini deskripsi datanya. Ya, ini menggunakan data bulanan harga emas dunia gold price. Ini. Dari data yang di atas tadi diketahui rata-rata dari 12 data tersebut ada 4.182,95. Terus minimum harga emasnya ada di 3.293,19. Maksimumnya ada di 5.230,5. Standar deviasinya yaitu 616,98. Di sini inflasi rata-ratanya di 1,9225, minimumnya 0,76, maksimumnya 3,55. Standar deviasinya 1,4367. Untuk nilai tukar USD ke rupiah itu rata-rata di 16.730. 66. Terus minimumnya dari 16.150, maksimumnya ada di 17.840. Standar deviasinya ada di 478,15. PI rate-nya di 4,9. Untuk rata-ratanya minimumnya di 4,75, maksimumnya di 5,5 dengan standar deviasi 0,2683. Kesimpulan singkatnya yaitu harga emas sangat bervariasi, yaitu atau standar deviasinya tinggi, yaitu sebanyak 616,98. Nah, ditunjukkan dari 3.900 harga tersebut terjadi karena adanya kenaikan yang cukup drastis dari 3.293 ke 5.230. Inflasi hanya punya dua nilai unik, 0,76 dan 3,5, jadi variasinya terbatas. Belum seperti ini.
USD IDR-nya bergerak di sekitar 16.017.840. Ini pertanda bahwa rupiah melemah. Per video ini dibuat kalau nggak salah harganya juga nilai tukar rupiah USD ke rupiah juga mencapai 18.100. Semakin melemah rupiahnya. Terus ada BI rate relatif stabil di kisaran 4,75 sampai 5,50. Terus di sini ada pemeriksaan missing value, berdasarkan hasil tidak ada yang missing. Terus ini adalah deteksi outlier. Pada harga emas itu tidak ada, sedangkan pada kurs USD per IDR itu ada outliernya. Seperti ini. USD per IDR ada outlier dikarenakan yang mencerminkan kondisi pasar sebenarnya. Terus ada hasil analisis time series, ini grafiknya. Ini maksud 1, 2, 3 ini untuk menjelaskan. 1 itu mulai dari bulan Juni, 2 bulan Juli. Hal tersebut saya gunakan soalnya agar jelas grafiknya gitu. Nah ini meningkat banget ini tuh Februari kalau nggak salah. Coba horizontal ini. Terus hasil regresi linearnya ini saya cari satu-satu mulai dari Sumari, ANOVA, dan simultannya saya cari. Pertama ada di model Sumarinya. Berdasarkan hasil regresinya bernilai R sebesar 0,886. Hubungan antara variabel inflasi USD dan BI terhadap golongan emas kuat. Berarti terbukti ya bahwa harga emas itu kuat itu. Sesuai penjelasan di sini. Ini ada bukti variasi ANOVA sebesar 0,05 sehingga model regresi layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara inflasi, BI dan harga emas. Di sini ada di simulasi dengan rumus seperti ini. Berdasarkan hasil uji simulasi diperoleh signifikan bahwa nilai signifikasi sebesar 0,005. Karena nilai signifikasi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. H0 ditolak, H1 diterima. Dengan demikian variabel inflasi, USDR dan BI secara simulan berpengaruh signifikan terhadap harga emas. Ini untuk verifikasi aja. Verifikasi bahwa variabel inflasi USD per IDR dan BI secara simultan berpengaruh terhadap signifikan terhadap harga emas. Terus ini ada uji signifikan uji T. Diperoleh jika seperti inilah ya. Hasilnya adalah pengaruh inflasi terhadap harga emas 1. Berdasarkan hasil ini maka H0 diterima. Dengan demikian variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap harga emas selama periode penelitian. Inflasi tidak berpengaruh. Kesimpulannya berdasarkan hasil uji T dari 3 variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, hanya variabel BI rate yang berpengaruh signifikan terhadap harga emas. Sementara itu, variabel inflasi dan USD IDR tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap harga emas selama periode Juni sampai Mei 2026. Jadi ada analisis korelasinya. Ini nilai kuantitas sebesar 4.886, 1,124 menunjukkan bahwa apabila nilai inflasi USD per IDR dan BI dianggap konstan atau bernilai 0, maka harga emas diperkirakan sebesar 4.886,124 per USD per troy ounce. Terus di sini ada koefisien regresi inflasi sebesar 203,515. Hal ini
menunjukkan bahwa setiap kenaikan inflasi sebesar 1 satuan akan meningkatkan harga emas sebesar sekian. Terus ada koefisien USD per IDR. Setiap kenaikan nilai tukar USD per IDR sebesar 1 poin akan meningkatkan harga emas sebesar 0,302 satuan dengan asumsi variabel yang tetap. 4. Koefisien B-rate atau B3, koefisien regresif B-rate negatif min 1240 0,9. Pada ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan B-rate sebesar menurunkan harga emas sekitar. Berdasarkan bersama regresi yang diperoleh, variabel inflasi dan USD per IDR memiliki hubungan positif terhadap harga emas, sedangkan B-rate memiliki hubungan negatif dengan harga emas. Namun, berdasarkan hasil GT, yang telah dilakukan hanya variabel B-rate yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap harga emas pada tingkat signifikan, yaitu 5%. Sedangkan inflasi USD per IDR tidak berpengaruh signifikan selama periode penelitian Juni 2025 hingga Mei 2026. Data-data seperti ini saya dapat melalui SPSS, dan ini hasil uji SPSS-nya. Ini juga salah satu hasilnya. Langsung ke kesimpulannya saja, berdasarkan hasil korelasi, seluruh variabel independen memiliki hubungan yang signifikan dengan harga emas. Variabel memiliki korelasi positif dengan harga emas R sama dengan 0,695, diikuti oleh USD per R 0,608. Lalu B-rate memiliki hubungan negatif dengan harga emas yaitu minus 606, yang menunjukkan bahwa kenaikan B-rate cenderung menurunkan harga emas. Ada analisis kovariansi daerah hubungan per variabel. Sebenarnya adalah hasil analisis kovariansi yang menunjukkan bahwa inflasi dan USD per IDR memiliki hubungan positif terhadap harga emas, sedangkan B-rate memiliki hubungan negatif terhadap harga emas. Temuan ini konsisten dengan hasil analisis korelasi dan regresi yang menunjukkan bahwa perubahan faktor ekonomi dapat mempengaruhi pergerakan harga emas. Terus ini untuk evaluasi kinerja modelnya digunakan MSE, RMSE, dan MAP. Dan diketahui errornya di sini. Ini diperoleh data seperti ini. Terus ini errornya ditambah. Setelah ditambah diperoleh hasil seperti hasil ini. Terus dibagi 12. Karena datanya 17. Diperoleh hasil 74.908,31. Terus untuk RMSE-nya itu rumus RMSE itu akar MSE diperoleh seperti ini 273,69. Terus ada sih seperti ini ya. Nilai tersebut menunjukkan bahwa data kesalahan prediksi model terhadap harga emas adalah sekitar 273,69 USD per troy ounce. Terus ada RMSE-nya. RMSE itu diambil dari ini AP-nya. Maka diperoleh AP hasil dari penjumlahan ini semua itu 66,03%, terus dibagi dengan jumlah data yaitu 12, maka ketemu mapinya 5,50%. Terus berdasarkan hasil perhitungan, terus interpretasi nilai mapinya itu kalau kurang dari 10% itu berarti sangat baik, 10-20% itu baik, sedangkan 20-50 itu cukup, lebih dari 50 itu buruk. Karena nilai MAP berarti dengan nilai MAP 5,50 atau 5,5% berarti sangat baik ya dalam interpretasinya. Kesimpulan berdasarkan hasil evaluasi model menggunakan MSE, RMSE, dan MAP diperoleh nilai MSE sebesar 74.908,31, RMSE sebesar 73,69, dan MAP sebesar 5,5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi linear yang dibangun memiliki performa yang baik dalam prediksi harga emas dan mampu menghasilkan tingkat kesalahan prediksi relatif rendah. Pas kesimpulannya, kesimpulan 1, berdasarkan pergerakan harga emas dalam periode 7 Juni 2005 hingga Mei 2026 menunjukkan tren meningkat secara umum dengan harga tertinggi tercatat pada Februari 2026 sebesar 5.200
30,50 USD per troy won. Sehingga setelah mencapai puncaknya, harga emas mengalami koreksi hingga kembali ke level 4.560,5. Nah, seperti ini ya. Terus berdasarkan hasil simulasi diketahui ini, terus model regresi linear yang dibangun yaitu ini Y sama dengan 4.886,124 ini dengan nilai R square sebesar 0,785, artinya sebesar 78,5% variasi harga emas dapat dijelaskan oleh variabel inflasi, USDR, dan BI rate. Sedangkan sisanya sebesar 21,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Ini ya. Terus hasil evaluasi kinerja model menggunakan 3 metrik menunjukkan performa yang baik. Nilai MSCI sebesar 74, ya kurang lebih seperti ini. Kemudian model regresi linear yang dibangun terbukti. Terus kombinasi metode time series analisis dan terbukti efektif dalam menganalisis pola historis harga emas sekaligus mengukur faktor ekonomi pendekatan hybrid ini menghasilkan model prediksi yang lebih komprehensif dibanding pengguna satu metode saja, sehingga dapat menjadi acuan yang berguna bagi investor dalam mengambil investasi emas. Sarannya itu lebih baik mengambil data lebih banyak. Itu satu. Yang kedua, perlu dipertimbangkan lagi faktor lain seperti minyak dunia, ISHG per S&P 500 itu kalau nggak salah saham Amerika loh. Terus ada dolar AS. Terus lagi menggunakan metode margin learning yang lebih canggih atau metode margin learning yang lain lah. Ya saya terlalu dasar kelihatannya. Data yang digunakan penelitian ini memiliki keterbatasan pada variabel inflasi, yaitu hanya 2, yaitu 0,76 dan 3,55. Sehingga variasi yang dihasilkan sangat terbatas. Dan bagi investor, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi emas. Namun demikian, investasi tetap disarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor eksternal lain. Tapi jika menurut saya pribadi, beli emas itu tidak akan pernah salah ya. Karena nilainya pasti akan meningkat setiap waktu, tidak seperti aset-aset yang lain seperti saham atau Bitcoin itu terlalu fluktuatif, jadi tidak disarankan untuk beli atau investasi tersebut. Paling enak cuman beli emas, lebih cepat cairnya itu lebih cepat gitu. Kalau lagi butuh dana cepat, emas itu bisa cairnya lebih cepat ketimbang yang lain, dan juga relatif stabil harga emas itu. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Dan apabila ada kritik atau saran untuk membangun diri saya pribadi ke depannya bagaimana, silakan atau tinggalkan komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.